Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya Pak Miftah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika gerak kelas 10 bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita akan membahas soal-soal dan nanti kalian saksikan video ini sampai habis, dan di akhir pertemuan kita akan memberikan tugas-tugas yang kalian harus kumpulkan pada Google Classroom. Tidak lupa saya mengingatkan kalian untuk tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M. Pembahasan soal ini ditujukan agar kalian lebih memahami tentang materi dinamika gerak, sehingga kalian diharapkan untuk memperhatikan secara seksama agar kalian lebih paham dengan materi dinamika gerak ini. Untuk ini, mari kita mulai saja latihan soal dan pembahasan. Di nomor 1 kita akan membahas tentang benda. Ya, perhatikan gambar. Sebuah lukisan bermassa M 0,6 kg tergantung pada sebuah tali yang berada di dinding ruang tamu. Terlihat seperti gambar di atas. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A, tegangan tali T1, dan B, tegangan tali T2. Untuk ini mari kita bahas soal yang pertama ini. Kita gambar dulu soalnya dengan diagram gaya. Di sini kita dapatkan diagram gaya bahwa T1 berada pada bidang pada garis miring, tali miring, maka T1 kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Maka di sini ketemu T1Y sama dengan T sin 30 derajat dan T1X sama dengan T cos 30 derajat. Karena T2 berada pada sumbu X sejajar dengan sumbu X, maka T2 tidak kita proyeksikan terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Tidak kita buat seperti itu T1. Kemudian di sini M adalah 0,6 kg, di mana benda yang tergantung mempunyai berat, benda yang mempunyai massa akan mempunyai berat, di mana beratnya sama dengan M kali G. Nah, mari kita bahas. Untuk menentukan besar tegangan tali, kita lihat sumbu Y. Di sini sumbu Y, benda pada sumbu Y, benda diam, maka berlaku hukum 1 Newton, sehingga dapat kita tuliskan bahwa sigma Fy, kita ingat hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Nah, sigma Fy ini artinya sigma terhadap sumbu Y, garis gaya yang bekerja terhadap sumbu Y atau yang vertikal. Sigma Fy sama 0. Di sini ada T1Y dan W, maka T1Y min W sama dengan 0 atau T1Y sama dengan W. Y itu sama dengan T1 sin 30 derajat dan W sama dengan M kali G. Maka T1 kali sin 30 itu setengah, dan kemudian masanya 0,6, gaya gravitanya 10, maka T1 sama dengan 6 kali 2 atau T1 sama dengan 12 Newton. Ini kalian tentu sudah paham bagaimana jadi 6 kali 2, karena T1 di sini nanti sama artinya dengan 0,6 kali 10 dibagi setengah atau T1 sama dengan 6 kali 10. Sehingga T1 sama dengan 12 Newton. Jadi besar tegangan tali T1 adalah 12 Newton. Nah, cukup mudah kan anak? Kita lanjutkan untuk menentukan besar tegangan tali T2. Karena benda dalam keadaan diam, maka kita lihat tegangan di tali T2 berlaku hukum Newton 1. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa sigma Fx, kenapa kita lihat terhadap sumbu X?
karena T2 sejajar dengan sumbu X. Sehingga di sini diperoleh bahwa sigma Fx sama dengan T1X min T2 sama dengan 0. Atau T2 sama dengan T1X. T2 di sini sama dengan T1 cos 30 atau T2 sama dengan T1 tadi 12 Newton dikalikan setengah akar 3 atau T2 sama dengan 6 akar 3 Newton. Jadi besar tegangan tali T2 adalah 6 akar 3 Newton. Kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Ada dua buah benda yang terhubung dengan tali melalui katrol yang diam. Seperti gambar berikut ya. Dua benda dihubungkan dengan tali kemudian digantung dengan katrol licin seperti pada gambar di samping. Jika massa benda 1 2 kg, massa benda 2 3 kg dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, anggap tali tidak bermassa. Tentukan A, percepatan yang dialami sistem benda tersebut. B, besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda tersebut. Pada pembahasan katrol ini kita buat dulu diagram gayanya. Di sini ada W1 dan ada T arahnya ke atas, ada T yang arahnya ke bawah dan ada W2. Nah, untuk menentukan percepatan sistem berdasarkan penjabaran vektor pada gambar di samping dan kita dapat menggunakan analisis gaya berat yang dapat kita simpulkan bahwa arah gerak benda bergerak ke kanan atau menuju ke benda 2 sehingga pada sistem berlaku hukum 2 Newton. Apa artinya? Artinya adalah dia bergerak sehingga hukum 2 Newton menyatakan sigma F sistem sama dengan M sistem kali A. Sigma F sistem situ ada min W1. Kenapa min W? Karena berlawanan arah dengan arah gerak benda ya, negatif itu. Kemudian T plus T, kenapa T-nya di sini plus? Karena sesuai dengan arah gerak benda. Kemudian T min, ini T-nya min. Kenapa? Karena dia berlawanan arah gerak benda. Kemudian plus W2 sama dengan M1 plus M2. Kemudian W2 min W1 sama dengan M1 plus M2 kali A. Atau M2 kali G min M1 kali G sama dengan M1 plus M2 kali G. M2 atau kita dapat mengumpulkannya menjadi M2 min M1 kali G sama dengan M1 plus M2 kali A. Sehingga A sama dengan M2 min M1 kali G dibagi M1 plus M2. Kita masukkan nilainya. M2 3, kemudian M1 2, kemudian G-nya kita masukkan 10, kita masukkan M1-nya 2, M2-nya 3. Sehingga ketemu di sini 10 dibagi 5 atau sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan benda pada sistem tersebut adalah 2 meter per sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar urian vektor berikut ini. Dua buah benda yaitu M1 dan M2 berada saling bertumpukan. Ada gaya tarik yaitu F dan ada gaya gesek karena berada di lantai yang kasar. Ketika benda ditarik dengan gaya F dan koefisien geseknya 0,4, benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau GLB. Nah, karena ini bergerak tapi dengan kecepatan yang konstan atau GLB, maka berlaku hukum Newton 1. Ingat, hukum Newton 1. Di mana hukum Newton 1 menyatakan sigma F sama dengan 0. Nah, mari kita uraikan vektor-vektor berikut. Nah, karena benda cenderung bergerak searah dengan sumbu X, maka yang kita cari, yang kita perhatikan adalah vektor gaya yang searah sumbu X. Di sini ada F dan
Fg. Maka sigma F-nya sama dengan F min Fg sama dengan 0 atau F sama dengan Fg. Di mana Fg atau gaya gesek ini sama artinya dengan mu kali N12. Kenapa N12? Karena ini ada dua buah benda. Sehingga mu kali N12 ini sama artinya dengan mu kali N12. Di sini N12 gaya normalnya adalah gaya normal yang dimiliki oleh benda 1 dan 2 atau W1 ditambah W2. W1 ditambah W2. Sehingga di sini dapat kita nyatakan sebagai M1 plus M2 kali G atau gaya geseknya, koefisien geseknya kita masukkan yaitu 0,4 dikalikan massa dari benda 1 7,5 dan massa dari benda 2 5 dan gaya gravitasinya 10. Maka ditemukan atau kita dapat F sama dengan 0,4 kalikan 125 atau F sama dengan 50 Newton. Jadi setelah ditambahkan beban M2 yang diletakkan di atas beban M1, maka sistem benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Sehingga gaya maksimal yang harus diberikan oleh sistem adalah 50 Newton. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal tentang dua benda dihubungkan dengan tali yang berada di lantai dan menggantung seperti pada gambar berikut ini. Kita lihat gambarnya ya. Nah, di sini ada benda A dan benda B. Benda A berada di lantai sedangkan B tergantung pada tali. Nah, dua buah balok ya dengan massa MA 3 kg dan MB 1 kg dihubungkan dengan tali. Tak bermassa, anggap talinya tidak bermassa, melalui katrol yang diam. Sedangkan lantai kasar dengan nilai koefisien geseknya adalah 0,2 seperti pada gambar. Ini gambarnya. Pada gambar di samping ya. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A besar percepatan yang dialami kedua benda, B besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda tersebut. Oke, mari kita bahas. Nah, pada pembahasan kita buat dulu diagram gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Di sini ada FA atau gaya gesek ya, ke arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ada WA dan NA, ada T ya, T yang ke kanan ini. Kemudian ada WB arahnya ke bawah dan T yang ke atas, sedangkan ada arah gaya A ini percepatan ke bawah. Nah, untuk menentukan percepatan A yang dialami oleh sistem, kita lihat sistem benda bergerak yang dipercepat menuju benda B. Jadi ya bergerak menuju benda B yang menggantung ini. Sehingga karena bergerak dengan kecepatan mengalami percepatan, artinya dia bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sehingga di sini berlaku hukum 2 Newton yang dapat dinyatakan atau ditulis sebagai sigma F sama dengan M kali A atau sigma F sistem sama dengan M sistem kali A. Maka kita kumpulkan gaya-gaya pada sistem ini, yaitu ada WB berat B min T ini karena dia berlawanan arah dengan arah gerak benda maka dinyatakan dengan negatif. Kemudian ada T plus, kenapa? Karena dia searah dengan arah gerak benda. Min FA kayak gesek sama dengan M sistemnya berarti MA massa A plus massa B dikalikan percepatannya. WB artinya MB kali G. Nah, di sini T-nya hilang karena ada positif dan T yang negatif sehingga kita bisa mencoretnya. Kemudian MB kali G min FA kayak gesek ya, kayak gesek rumusnya mu kali N atau mu di sini adalah mu kali NA atau gaya normal benda A.
sama dengan MA plus MB, karena sistemnya ada dua massa benda, sehingga dikalikan dengan A, atau MB kali G min mu kali, karena kenapa di sini NA-nya menjadi WA? Karena di sini gaya yang searah dengan sumbu Y di sini yang diam itu terhadap sumbu Y, sehingga sigma FY-nya sama dengan N min W, atau N sama dengan W di sini, sehingga N-nya A, W-nya A, sehingga N di NA ini sama dengan WA karena saling gayanya berlawanan arah ini lihatnya, sehingga dapat nyatakan sebagai MA plus MB kali A, atau MB kali G min mu MA kali G sama dengan MA plus MB kali A. Kita masukkan nilai-nilainya. MB tadi 1 kali G-nya 10 min mu-nya tadi gaya geseknya 0,2 dikalikan MA-nya 3 dikalikan G 10 sama dengan 3 MA-nya, dan MB 1 kali A, atau 10 min 6 sama dengan 4 kali A, atau A sama dengan 4 dibagi 4, atau A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami kedua benda pada sistem di atas adalah 1 meter per sekon kuadrat. Setelah kita menentukan poin A, mari kita tentukan poin B-nya. Poin B di sini untuk menentukan besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda. Mari kita gambar dulu. Di sini ada gambar diagram gayanya, yaitu kita ambil salah satu bendanya, yaitu kita ambil yang B. Maka ada diagram gaya WB dan T serta A. Sehingga untuk menentukan besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda, kalian dapat melihat dengan memilih salah satu benda pada sistem tersebut. Kita lihat sekarang di sini adalah benda B, maka diperoleh sigma FB, gaya-gaya yang bekerja terhadap benda B, ini sama dengan MB kali A, atau WB, ya, sigmanya itu, gayanya itu adalah WB min T sama dengan MB kali A, atau WB itu sama artinya dengan MB kali G min T sama dengan MB kali A, atau T sama dengan MB kali G min MB kali A. Kita masukkan nilainya, maka ketemu MB itu 1 dan G-nya 10, maka 1 dikalikan 10 dikurangi MB-nya 1, A-nya 1 atau 1 kali 1, sehingga T dapat dinyatakan sebagai 10 min 1, atau T sama dengan 9 Newton. Jadi besar tegangan tali yang menghubungkan balok A dan balok B pada sistem di atas adalah 9 Newton. Selanjutnya kalian bisa melihat contoh-contoh penerapan hukum Newton seperti yang berikutnya ini, yaitu ada benda yang ditarik dengan gaya, kemudian di lantai yang kasar, mempunyai berat, maka diketahui di situ ada ada M 2 kg, kemudian ada mu kekasaran dari lantai 0,5, dan ada gaya tariknya ini 20 Newton. Jika massa benda 2 kg, koefisien geseknya 0,5 dan gaya tariknya 20 Newton, carilah A besar gaya normal, B besar gaya gesek. Nah, kita gambar dulu diagram gayanya seperti ini ya. Nah, kemudian kita kumpulkan gaya-gaya yang bekerja. Gaya-gaya yang bekerja searah dengan sumbu Y. Karena diam, maka berlaku hukum Newton 1 pada sumbu Y yang tegak ini. Ya, bendanya kan bergerak searah sumbu X. Maka benda yang kita lihat terhadap sumbu Y-nya, dia tidak bergerak, sehingga mengikuti hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0, atau sigma FY sama dengan 0. Itu ada gaya N
dan W, atau N min W sama dengan 0, atau N sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Nah, sehingga setelah itu mari kita lihat juga gaya-gaya bekerja terhadap sumbu X. Itu karena dia bergerak, maka dinyatakan kalau dia bergerak sesuai dengan hukum Newton 2, yaitu berlaku sigma Fx sama dengan M kali A, atau sigma Fx itu gaya-gaya bekerja terhadap sumbu X. Di sini ada gaya tarik ini F dan gaya gesek yang berlawanan arah, sehingga dapat dinyatakan sebagai F min F gaya gesek sama dengan M kali A, atau F min mu kali N sama dengan M kali A, atau F sama dengan min mu kali M kali G. Di sini N-nya sama dengan W ya, sehingga di situ dinyatakan sebagai M kali G. Nah, sehingga gaya kita tentukan gaya normalnya sama artinya dengan sigma Fy sama dengan 0, atau N min W sama dengan 0, atau N sama dengan W, atau N sama dengan M kali G, yaitu 2 kali 10 atau sama dengan 20 Newton. Kemudian besar percepatan benda kita tentukan dengan kemudian besar gaya geseknya kita tinggal masukkan saja sigma Fs sama dengan mu kali N, gaya geseknya 0,5, N-nya di sini sama dengan N-nya di sini sama dengan W kali atau sama dengan W ya, sehingga N-nya dinyatakan sebagai M kali G, yaitu M-nya 2, G-nya 10, atau gaya geseknya sama dengan 10 Newton. Sedangkan besar percepatan bendanya kita tentukan dengan melihat terhadap sumbu X. Kenapa? Karena dia bergerak. Percepatan itu artinya dia bergerak dengan bergerak lurus berubah beraturan, sehingga berlaku hukum Newton 2, sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya tadi F min Fs gaya tarik dikurangi gaya geseknya sama dengan M kali A, atau 20 min 10 sama dengan 2 kali A, atau A-nya sama dengan 5 meter per sekon. Penerapan hukum Newton pada bidang miring. Jika massa benda 2 kg dengan sudut benda berada pada bidang miring dengan sudut 53 derajat dengan koefisien gesek 0,5, carilah percepatan benda menuruni bidang miring itu. Nah, sebelum kita selesaikan, mari kita buat diagram gayanya. Di sini ada diagram gaya, yaitu ada gaya normal N arahnya ke atas, ada gaya gesek arahnya menuju ke atas, dan ada berat. Karena berada pada bidang miring sehingga beratnya diproyeksikan terhadap sumbu Y yang ini, W sama dengan sin alfa, dan W terhadap sumbu X yaitu W cos alfa, sehingga didapat bahwa sigma Fy sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah, sehingga dinyatakan sigma Fy di sini W kali cos alfa min N, atau N sama dengan W cos alfa. Kemudian sigma Fx dia bergerak searah dengan sumbu X, maka dinyatakan sigma Fx-nya sama dengan, karena bergerak berarti mengikuti hukum Newton 2, sigma Fx sama dengan M kali A. Itu sigma Fx-nya berarti ada W yang searah dengan sumbu Y-nya ini, W sin alfa min F gaya gesek ya, sama dengan M kali A, atau W sin alfa min mu kali N sama dengan M kali A, atau W sin alfa min mu W kali cos alfa sama dengan M kali A. Sehingga kalau kita masukkan nilai-nilainya, didapatkan bahwa nilainya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, begitulah soal-soal contoh-contoh soal dan pembahasannya. Untuk kali ini kita akan menunjukkan kalian nanti harus tulis ya, ini ya petunjuk yang kalian gunakan untuk mengetahui sudut-sudut istimewa ya. Ini untuk membantu kalian menjawab soal pada bidang miring, sehingga kalian dapat melihat
atau nilai trigonometri sudut-sudut istimewa dan aturan konsep sederhana tentang trigonometri. Nah, ini kalian tulis ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke tugas-tugas. Nah, ini ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Ini tugas nomor 1. Nanti ada 4 tugas. Ini tugas nomor 2. Ini tugas nomor 3. Dan ini tugas nomor 4. Nah, demikianlah anak-anak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar, dan jangan malu bertanya kalau kalian bingung ya. Saya akhiri dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nanti kalian kumpulkan tugasnya di Google Classroom. Ya.